Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Agustus. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan. Berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Kakak Thomas Aquino Dange, dan juga berdoa untuk para penderma kita, penderma yang biasa mendoakan kita atau yang membantu kita dan barang-barang material atau berupa pikiran. Mereka semua kita boleh sebut penderma kita. Secara khusus kami ingat penderma untuk novisiat kami di sini. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Dan juga berdoa untuk grup-grup rohani. Sekarang di dunia kita begitu banyak orang yang menawarkan renungan-renungan, membaca firman Tuhan lewat sosial media. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang selalu menawarkan semuanya itu kepada kita. Semoga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga bagi mereka yang mendengarkannya dengan penuh iman dan selalu setia mendengarkan, semoga mereka pun selalu diberi kesehatan jiwa raga dan juga kekuatan iman. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak yang sakit sekarang karena virus corona. Mari kita menyerahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, beri mereka kekuatan. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa sembuh kembali dari sakit mereka. Secara khusus saya ingat mama dari seorang frater kami, Frater Unggi, mamanya lagi sakit. Semoga Tuhan menjamah dia, memberi dia kesembuhan. Juga konfrater kami, Pater Hendrik Daros, SVD di ND, semoga Tuhan senantiasa memberi dia kekuatan agar boleh pulih kembali dari sakitnya. Dan juga para suster PSM penyembah Sakramen Maha Kudus di Ruteng, banyak yang kena virus corona. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kekuatan dan kabar kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman kita, atau ada yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus saya ingat mama dari teman saya, Mama Donita Dae, yang hari ini genap 40 hari kematiannya. Semoga Mama Donita diberi kebahagiaan kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Dan juga arwah dari kakak Gelmina Vincentia Bara dan juga kakek Franciscus Funan Om Canisius Seo. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Marilah kita memohon bantuan doanya untuk kita semua. Semoga dengan doa-doanya segala intensi kita, doa-doa kita dalam misa ini boleh dikabulkan oleh Tuhan. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi yang cemerlang, karena cinta kasih yang menyala-nyala, Santo Laurentius menjadi pelayan-Mu yang setia dan martir-Mu yang mulia. Semoga kami mengasihi yang dikasihinya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, 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 haleluya. akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan,
tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus ini sangat-sangat meneguhkan, terlebih untuk mereka-mereka yang selalu melayani Tuhan lewat sesama. Pelayanan mereka sesungguhnya bukan hanya tanpa jasa. Tuhan sendiri menyampaikannya kepada kita pada kesempatan ini, bahwa siapa yang selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan setia, penuh tanggung jawab, pasti akan selalu dihormati Tuhan. Apa alasannya? Mengapa mereka dihormati Tuhan? Tuhan sudah tidak punya tangan dan kaki, tetapi Dia memanfaatkan orang lain, memanfaatkan manusia, memanfaatkan siapa-siapa yang siap melayani. Dan lewat mereka itulah Tuhan berbicara. Kita masih ingat bagaimana dengan Moses. Moses mengeluh, menyampaikan kepada Tuhan bahwa lidahnya sangat kaku. Dia meminta Tuhan untuk meminta adiknya, Aaron, untuk menjalankan tugas itu. Tetapi Tuhan katakan, "Tidak, saya membutuhkan engkau." Tuhan juga katakan bahwa bukan engkau nanti yang berkata-kata, nanti aku yang berkata-kata lewat mulutmu. Saya meminjam mulutmu, saya meminjam tanganmu, saya meminjam kakimu. Dari mereka-mereka yang melayani Tuhan, sesungguhnya mereka digunakan oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Dan apa yang dikatakan Yesus pada kesempatan ini sungguh-sungguh meneguhkan mereka-mereka yang selalu memberi dirinya untuk melayani Tuhan lewat sesama. Yesus katakan, "Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sudah lewat permandian. Karena permandian, kita sesungguhnya sudah diberi tugas oleh Tuhan
untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan. Sadar akan hal ini, marilah kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan lewat sesama kita. Perbuatan kita tidak sia-sia. Kalau kita selalu menjalankannya dengan penuh iman, dengan penuh tanggung jawab, Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Tuhan pasti selalu menghormati kita. Kita berdoa, semoga kita selalu tekun dalam iman dan selalu merasa bertanggung jawab untuk menjalankan karya keselamatan Tuhan di dunia ini. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat umat manusia, sudilah menerima roti dan anggur yang kami unjukkan dengan gembira pada pesta Santo Laurentius, diakon dan martirmu. Semoga karenanya kami memperoleh bantuan untuk mencapai keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martirmu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagungkan karya-karya kuasamu. Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, dan bersama segenap laskar malaikat dengan tak henti-hentinya kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan,
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang sakit, yang sangat membutuhkan bantuan-Mu ya Tuhan, sangat membutuhkan jamahan-Mu. Berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Berkatilah para penderma kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati. Dan berkatilah juga semua grup-grup rohani, admin-admin dari grup-grup rohani yang selalu mewartakan firman-Mu dan selalu memberi renungan-renungan yang bagus. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati, dan berilah mereka kesehatan jiwa raga. Dan bagi yang setia mendengarkannya, semoga mereka pun tetap diberi berkat berlimpah dan keteguhan iman. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Stefan Basanski dari Slovakia, Pater Henry van der Hulst dari Belanda, Bruder Erhard Matthias dari Jerman, Bruder Cassius
Godfrey Kir dari Papua New Guinea. Bruder Franciscus Druck dari Jerman. Bruder Florinus dari Jerman. Bruder Magella Josephen dari Jerman. Pater Herman Joseph Hermes dari Jerman. Pater Pius Kila dari Jawa. Pater Francis Com dari Inggris. Pater Claudio Somadossi dari Italia. Pater Joseph Connolly dari Amerika. SSPS Suster Luceria dari Amerika. Suster Vilma dari Steel. Suster Filipina dari Argentina. Suster Alicia dari Argentina. Suster Lucie dari Jerman. Dan Suster Cecilia dari Belanda. Kami juga ingat Mama Donita Dae, Kakak Wilmina, Incosa Bawa, Vicencia Bara, Kakek Franciscus Funan, dan Om Canisius Seo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua Roh Kudus, Santo Laurentius. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya
baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Laurentius ini kami menyatakan bukti pengabdian dan telah Kau puaskan dengan anugerah-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami makin menikmati penyelamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.